warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan kalian dalam keadaan semangat untuk belajar hari ini. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar hingga akhir. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Ibu sekarang ingin kalian komen di bawah untuk mengecek kehadiran kalian nih. Wah, banyak sekali yang hadir hari ini. Kalian pasti sudah tidak sabar ya, dan kalian pasti semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, sebelumnya Ibu ingin bertanya, kalian tahu nggak sih kita hari ini akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila mengenai mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban. Diharapkan kalian setelah pembelajaran hari ini kalian dapat mengetahui pengertian hak dan kewajiban, contoh-contoh hak dan kewajiban, serta kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum itu Ibu ingin menampilkan video pembelajaran mengenai hak dan kewajiban. Tolong diperhatikan dengan baik ya. Halo teman kece, apa akibatnya kalau kita tidak menaati peraturan dan rambu ketika menyeberang di jalan raya? Pasti membahayakan diri kita dan orang lain yang menggunakan jalan raya tersebut. Agar semua pengguna jalan raya aman dan tiba di tujuan dengan selamat, maka kita semua harus menaati peraturan lalu lintas. Menaati peraturan lalu lintas adalah salah satu kewajiban sebagai warga negara loh. Setiap warga negara Indonesia otomatis memiliki hak dan kewajiban seperti yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Hak merupakan segala sesuatu yang seharusnya didapatkan oleh seseorang. Contoh hak sebagai warga negara adalah memperoleh pendidikan dan pengajaran, memilih dan menjalankan agama atau kepercayaan dengan tenang, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, memilih dan dipilih dalam pemilu, serta menyampaikan pendapat dan berkumpul. Lalu, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab berarti melakukannya dengan sungguh-sungguh dan tanpa paksaan, serta memahami segala akibat dari perbuatannya. Sikap tanggung jawab dapat tumbuh jika kita sudah memahami tugas dan kewajiban dengan baik, mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi, dan menghormati hak-hak orang lain. Apa saja contoh kewajiban sebagai warga negara? Contohnya adalah menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar, menaati norma yang berlaku di masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, menaati peraturan lalu lintas, menghormati dan menjaga toleransi, dan membayar pajak tepat waktu. Hak dan kewajiban harus dijalani secara seimbang. Dengan melaksanakan kewajiban, maka seseorang akan memperoleh haknya. Jadi, dalam praktiknya, kewajiban haruslah dilaksanakan terlebih dahulu dengan rasa tanggung jawab. Kemudian, akan mendapatkan balasan berupa hak. Hak dan kewajiban sebagai warga negara yang dijalankan secara seimbang akan menciptakan kehidupan yang rukun, nyaman, dan sejahtera. Bagaimana jika hak dan kewajiban tidak dilakukan secara seimbang? Tentu ada dampak negatif yang akan kita rasakan. Contohnya terjadi pertengkaran antar kelompok masyarakat, lingkungan menjadi kotor, atau lingkungan yang tidak aman untuk ditinggali. Oke, bagaimana nih video pembelajaran sebelumnya? Pasti kalian sudah menyimak dengan baik kan? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai
pembahasan yang ada di video sebelumnya, yaitu tentang pengertian hak dan kewajiban serta contoh-contoh hak dan kewajiban. Jadi, hak itu adalah sesuatu yang pantas atau yang seharusnya kita terima. Contohnya seperti mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan fasilitas sekolah yang baik, seperti itu. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Contohnya seperti membantu orang tua di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah, dan menaati peraturan di sekolah. Jadi, hak dan kewajiban itu saling berkaitan. Hak itu ya sesuatu yang harus kita dapat, tetapi kita juga harus melaksanakan kewajiban kita. Tidak boleh kita menuntut hak kita tanpa melaksanakan kewajiban kita. Nah, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai hak dan kewajiban untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami hak dan kewajiban. Oke, sebelumnya bacalah soal dengan baik sehingga kalian bisa menjawab soalnya dengan tepat. Jawab soalnya bisa di komentar ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat. Pertanyaan kelima. Oke, Ibu sudah melihat gitu ya jawaban-jawaban kalian di kolom komentar. Nah, sebagian dari kalian sudah banyak yang menjawab pertanyaannya dengan tepat nih, tapi masih ada beberapa yang menjawabnya masih kurang tepat. Tidak apa-apa, berarti secara keseluruhan kalian sudah memahami materi yang kita pelajari hari ini. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan QR games quiz yang harus kalian ikuti. Oke, sekarang Ibu akan menampilkan hasil leaderboard dari 3 orang tercepat yang menjawab kuis. Ini dia hasil leaderboardnya. Selamat buat Alfia, Bima, dan Farel. Dan untuk yang lainnya, jangan berkecil hati. Kalian semua sudah keren. Oke, karena pembelajaran kita sudah selesai, dari mulai video pembelajaran, penjelasan singkat, menjawab soal, dan juga menjawab kuis. Sekarang Ibu pengen tahu nih, kalian hari ini sudah belajar apa saja? Sudah
paham atau masih ada yang dibingungkan tentang materi hari ini dan tantangan apa saja yang kalian hadapi selama proses pembelajaran hari ini? Kesimpulan pada pembelajaran hari ini bahwa hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Dan hak dan kewajiban itu harus dilakukan secara bersamaan. Tidak boleh menuntut hak, tetapi kita tidak menjalankan kewajiban kita. Diingat bahwa hak yang kita peroleh itu didapatkan dari kewajiban yang kita laksanakan. Oke, sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada anak-anak semua yang telah antusias dan semangat belajar mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Semoga materinya bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.